Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang kembali di acara Ngoceh, Ngobrol Cerita Hebat episode 11. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah langsung bergabung ya, begitu tombol live-nya aku nyalakan. Nah, mungkin sekedar informasi buat teman-teman yang mungkin baru aja pertama kali nonton IG live-nya Yayasan Kokalbe ataupun gak tahu apa sih ngoceh ini. Jadi, ngoceh adalah program ngobrol dan diskusi santai melalui IG live dengan sahabat kakak yang telah menjadi penerima manfaat dari program Yayasan Kokalbe maupun orang-orang yang telah aktif berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan serta pendidikan yang semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua di sini. Perkenalkan, aku Sarah dengan nama lengkap Sarah Aulia Idrus. Aku merupakan penerima beasiswa dari Yayasan Kokalbe program Jitu 2023 dan saat ini aku merupakan mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo, tepatnya pada program studi psikologi. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol nih bareng 3 narasumber. Ada dari program spesialis Yayasan Kokalbe, ada Kak Khoirun Mumpuni, dan ada 2 narasumber yang merupakan penerima beasiswa Jitu 2023. Ada Kak Natalia Agnes Laurencia yang merupakan mahasiswa di Universitas Mataram, jurusan agribisnis, dan juga Kak Lina Isnaini yang merupakan mahasiswa di Universitas Samawa, jurusan sumber daya perikanan. Nah, halo sahabat kakak semuanya. Oke, nah reminder buat teman-teman semuanya sebelum aku mulai ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini dan mengundang narasumber kita. Jadi aku harap buat sahabat kakak yang nonton IG live kita agar supaya aktif bertanya di kolom komentar atau di bagian Q&A ya teman-teman semuanya. Oke, aku mau ngundang dulu nih narasumber kita. Semuanya. Wah, udah banyak banget nih yang mendaftar, yang nonton ya, yang mendaftar juga kayaknya udah banyak. Halo Kak Natalia. Halo. Halo. Oke, selamat malam ya. Aku mau ngundang Kak Koirun dulu nih sama Kak Lina. Bentar ya, teman-teman semuanya. Oke, halo Kak Koirun. Halo, kita tungguin Nina dulu nih. Oke, siap. Malam-malam. Halo semuanya. Selamat malam ya Kak Koirun. Mana nih Lina, kok belum muncul ya? Tadi kayaknya dia bilang kalau lagi agak hujan di NTB ya. Iya, benar nggak sih, Nat? Hujan nggak di sana? Kamu di NTB juga? Iya, aku di NTB, di Lombok, Kak. Lagi gerimis-gerimis nih di sini. Oke. Sembari kita menunggu Kalina, mungkin Kak Koirun sama Kak Natalia bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku juga mau minta Kak Koirun dan juga Kak Natalia untuk menyelipkan satu aja ciri khas dari Kak Koirun ataupun Kak Natalia supaya teman-teman IG Live bisa kayak lebih mudah nih buat tahu mana Kak Koirun, mana Kak Natalia, ataupun mana Kalina gitu. Oke, mungkin di aja dulu. Boleh, boleh. Siapa duluan, ayo. Kak Koirun boleh deh duluan. Oke. Aku duluan ya, Sarah ya. Sama Nat. Halo Kak Arif. Kok ada Kak Arif Darmawan? Halo Kak, halo semuanya. Perkenalkan, aku Koirun. Aku program spesialis di Yayasan Kokalbe. Senang bertemu teman-teman semua malam hari ini.
Dan kita akan seru-seruan bersama tentunya di sekitar 1 jam ke depan ya, Sarah dan Natalia dan teman-teman semua, sahabat kakak. Jadi kalau misalnya salah satu hal unik kali ya, maksudnya hal unik dari aku, mungkin yang banyak kurang tahu, aku bisa beberapa bahasa. Jadi salah satunya yang mungkin kalau bahasa Inggris kan udah menjadi hal yang harusnya menjadi udah hampir semuanya harus sudah bisa ya. Selain itu aku juga bisa bahasa Turki. Mungkin gitu. Luar biasa banget ya Kak Koirun bisa bahasa Turki ya. Mungkin Kak Natalia atau Kalina siapa dulu nih yang mau memperkenalkan diri? Halo Kak. Mungkin boleh aku duluan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Agnes Arantia. Saya salah satu penerima beasiswa Digitu dari Yayasan Kokalbe. Sekarang saya eh, berkuliah di jurusan Agribisnis di Universitas Mataram. Keunikan dari saya, ya, mungkin saya bisa berbahasa Prancis. Wah, bahasa saya juga ya luar biasa banget. Halo Kak Natalia. Kalina mungkin Ya. bisa memperkenalkan diri juga. Halo Kalina. Kalina, halo. Kalina bisa memperkenalkan diri? Oke, mungkin jaringannya Kalina kali ya masih agak sulit. Jadi aku perkenalkan diri dulu. Eh, Boleh nggak apa-apa dilanjut aja kali ya, Sar. ya, Santai aja. Nanti kalau misalnya Lina udah nyambung gitu kan, punya sinyal yang lebih baik, bisa bisa ikutan. Terus kita bisa ngobrol jadi bareng-bareng. kita mau langsung mulai aja ya ngocehnya, ngobrol-ngobrolnya ya. Mungkin aku mulai dari Kak Koirun terlebih dahulu nih. Oke, Kak Koirun? Boleh, boleh. Oke. Kak Koirun, aku mau nanya nih, perbedaannya Jitu 2024 sama Jitu 2023 itu apa sih Kak Koirun? Oke, kalau misalnya sebelumnya aku mungkin kenalin sedikit kali ya tentang beasiswa ini dulu nih sebelum ada perbedaannya apa gitu ya. Kalau misalnya beasiswa ini salah satu program pendidikan dari organisasi kami ya, organisasi kita semua namanya Yayasan Kokalbe. Yayasan Kokalbe ini adalah organisasi independen filantropi yang didirikan oleh keluarga Kau pada tahun 2007 silam. Nah, dengan harapan untuk beasiswa ini tuh bertujuan untuk menciptakan generasi perempuan yang berkarakter jitu. Nah, jitu itu sebenarnya uh, akronim ya gitu. Ada kepanjangannya gitu. Jitu, D-nya disiplin ya kan, J-nya jujur, I-nya itu inovatif, T-nya itu tanggung jawab dan juga unggul. Jadi jitu ini tuh sebenarnya seperti nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada generasi-generasi perempuan dan juga banyak ditebarkan gitu ke banyak orang gitu di sekitar kita karena gitu itu ini sebagai landasan nilai yang sebagai pegangan keluargaku pada saat keluargaku mendirikan perusahaan pharmaceutical yang sekarang kalau misalnya kita kenal itu Kalbe Pharma. Jadi itu. Nah, dengan nilai-nilai ini kita ingin juga melalui program ini teman-teman yang bergabung dengan beasiswa ini juga punya karakter tentang gitu ini gitu. Dan juga kita ingin dengan teman-teman mempunyai karakter ini teman-teman bisa mengembangkan dan melakukan sebuah perubahan di daerah asalnya gitu. Jadi kalau misalnya program ini tentunya menargetkan talenta-talenta perempuan. Nah, dan
yang punya keinginan kuat nih untuk dan berkomitmen kuat untuk melanjutkan pendidikan perguruan tingginya, jadi bisa D3, S1, dan juga D4, ya kan? Dan juga teman-teman ini punya potensi untuk menjadi agen perubahan gitu. Ya gitu, mungkin kalau misalnya dari beasiswanya, beasiswa gitunya. Nah, kalau misalnya perbedaannya apa nih 2023 sama 2024? Kalau dari programnya sama ya teman-teman semua, terus juga komponen beasiswanya juga sama, tapi yang membedakan memang di bagian pendaftarannya. Karena memang ternyata nih banyak banget kan yang eh, mendaftarkan program Jitu, jadi makanya kita menambahkan sedikit tambahan bagian penulisan esai gitu, ada esai yang harus kalian semua unggah pada saat pendaftaran. Itu aja sih yang membedakan. Kalau dari sisi alur seleksi itu sama, dan juga dari apa durasi seleksi rekrutmennya juga hampir mirip dari tahun 2023 silam. Kayak gitu. Gitu ya Kak Koirun. Nah, teman-teman, jadi beasiswa Jitu ini merupakan beasiswa yang bertujuan untuk menciptakan generasi perempuan yang jitu, yaitu disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab, unggul, dan mandiri ya teman-teman semuanya. Oke, nah Kak Koirun, siapa aja sih yang boleh mengikuti Jitu 2024 ini? Oh, wah, coba siapa aja ya? Nah, kalau misalnya dari tadi sebelumnya juga udah aku sempat langsung kasih ya, kalau memang program ini khusus banget untuk perempuan ya. Makanya nih Natalia di sini, Sarah dan juga Lina itu berkesempatan untuk menjadi penerima beasiswa penerima Jitu 2023 lalu gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk sasaran pendaftar kami untuk program Jitu sendiri perempuan. Warga negara Indonesia. Nah, mulai umurnya 17 sampai 22 tahun ya, belum menikah. Nah, gitu. Terus habis itu kalau teman-teman berarti kalau umur 17 ya sekarang lagi kelas 12 ya, semester akhir, dan juga tapi sahabat kakak itu harus maksimum di semester 2. Ya, itu kalau misalnya sekarang lagi menjadi mahasiswi ya. Boleh banget juga gap year, tapi maksimum 2 tahun dari tahun kelulusan. Gitu. Nah, yang paling penting juga sahabat kakak mempunyai jiwa kepemimpinan nih dan keinginan untuk berkontribusi. Nah, ini bisa dilihat dari aktivitas-aktivitas organisasi ataupun organisasi atau sekolahnya sahabat kakak semua. Gitu. Kak Koirun, kira-kira nih, kalau kan aku baca di buku panduannya, kalau salah satu benefitnya itu didanai UKT sebanyak 10 juta. Nah, Mhm. kalau misalnya aku, UKT-nya tuh 50 juta Kak Koirun. Nah, kalau dari pihak siswanya itu bakalan kasih 50 juta juga atau sesuai dengan perjanjian yang ada di buku panduan Kak Koirun? Wah, mahal banget ya. Itu kayaknya mungkin sekolah di luar negeri kali ya. Iya, jadi kalau misalnya ini mungkin nanti bisa ditambahin sama Natalia juga ya, Nat. Jadi Natalia juga udah punya pengalaman sebelumnya kan ya. Jadi kalau misalnya di program Jitu sendiri memang ada pagu maksimum. Jadi ada maksimum nominal yang kami berikan yaitu maksimum 10 juta rupiah setiap semesternya dengan komponen dan persyaratan yang sudah tertera tentunya ya. Dan kalau misalnya sahabat kakak tagihan dari kampusnya itu misalnya tadi yang disebutkan melebihi angka nominal, maka yang akan kami berikan adalah sejumlah nominal maksimum dari kami yaitu 10 juta. Mungkin ditanya dulu ke Natali kali ya, Sar, gimana Sar pengalaman Natali sebelumnya? Oh iya. Kak Natali juga pengalaman di UKT-nya begitu ya? Iya, bener banget. Jadi, misalnya nih UKT saya 3 juta. Nah, tadi kan eh, maksimumnya kan 10 juta. Jadi yang saya dapatkan itu 3 juta ditambah eh, uang pengembangan kapasitas sebesar 1 juta
200. Jadi yang saya dapatkan totalnya sekitar 4.200.000 misalnya begitu. Oh, jadi dicatat ya teman-teman semuanya, jangan sampai ada yang UKT-nya melebihi dan udah berharap lebih ya, dicatat ya teman-teman semuanya. Nah, ngomong-ngomong UKT, kita bahas jurusan dan kampus nih Kak Koirun. Jurusan dan kampus apa aja sih yang diperbolehkan buat daftar di beasiswa Jitu 2024 ini? Nah, kalau untuk daftar kampusnya, ini sama dari tahun lalu ya. Kebetulan salah satu dari program Yayasan Kokalbe itu selalu ingin memberikan akses, itu tujuan utamanya ya, memberikan akses kepada yang belum pernah mendapatkan akses pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, karena itu, maka kita memberikan fleksibilitas terhadap tipe perguruan tingginya dan tipe kuliahnya juga. Jadi misalnya sahabat kakak boleh banget negeri silahkan. Nih kayak Natalia negeri kan ya. Tapi kalian semua negeri deh di sini ya kalau nggak salah. Negeri semua. Terus habis itu boleh juga swasta. Banyak banget dari apa namanya penerima manfaat dari program kami itu apa namanya di swasta juga. Terus habis itu ada juga yang ngambil kelas yang jarak jauh. Jadi ada yang di universitas terbuka gitu kan. Misalnya dia di NTT tapi ngambilnya UT gitu. Itu boleh. Terus juga ada yang ngambil kelas karyawan atau ngambil kelas reguler juga boleh. Jadi memang ada fleksibilitas untuk keunikan dari program gitu seperti itu. Luar biasa banget ya. Kalau dari sekolah kedinasan nih Kak Koirun, bisa nggak? Nah, oh sorry, kalau kedinasan biasanya kalau kedinasan itu kan sudah beasiswa ya. Jadi untuk sekarang ini kita belum menerima untuk kedinasan gitu. Terima kasih Kak Koirun. Nah, kalau misalnya nih Kak Koirun, jurusan apa aja sih yang bisa mendaftar pada Jitu 2024 ini? Hmm, apa aja ayo? Kalau misalnya sahabat kakak udah baca nih buku panduannya, jadi memang kita fokus di 4 bidang studi ya, 4 bidang studi di mana kita itu ada di agrikultur. Jadi kalau misalnya agrikultur kan besar ya sahabat kakak, jadi ada bisa masuk di peternakan juga. Tadi ada sumber daya perikanan, terus habis itu ada juga kehutanan itu bisa masuk ke dalam bidang studi agrikultur. Lalu ada ekonomi dan bisnis. Jadi kalau misalnya sahabat kakak mau ngambil manajemen, mau ngambil akuntansi, itu masih bisa masuk ke dalam bidang studi ekonomi dan bisnis. Terus juga nih kayak misalnya Natali kan ngambil agribisnis, nah itu bisa masuk ke agrikultur juga. Terus ada kesehatan. Yayasan Kokalbe memiliki banyak sekali penerima manfaat di bidang kesehatan, dari dokter, ada dokter hewan, ada perawat, ada farmasi gitu. Jadi banyak ya. Ada psikolog juga kayak kamu gitu kan, Sarah. Jadi banyak. Terus satunya lagi adalah aku lupa apa sih? Agrikultur kesehatan. Bisa dibantu nggak? Agrikultur, kesehatan, ekonomi dan bisnis, satu lagi STEM. Nah, banyak nih sahabat kakak yang STEM ya, sains, teknologi, teknik, dan juga matematika itu bisa banget bergabung di kami. Jadi banyak banget teman-teman yang bioteknologi, teknik sipil, arsitektur, semua macam teknik, ada komputer, ada juga banyak banget yang ambil matematika murni, kimia, teknik kimia, pokoknya banyak gitu. Jadi boleh banget dan mungkin kenapa kita hanya 4 bidang karena itu yang kami memang tujuan dari program itu kan bisa benar-benar menciptakan yang inovatif di bidang tersebut. Jadi memang masih dibuka dalam 4 bidang studi tersebut. Mungkin itu. Kalau misalnya Kak Koirun, dia masuk di jurusan pendidikan matematika atau pendidikan biologi, itu masih bisa masuk ke STEM nggak Kak Koirun? Untuk
sekarang kita belum bisa masukkan ke STEM karena berbeda ya. Kalau biasanya ngambil pendidikan itu masuknya akan menjadi guru gitu kan. Kita masih dalam yang murni. Jadi kalau itu ngambilnya biologi murni atau misalnya kimia murni seperti itu sih gitu. Jadi fakultasnya nanti juga masuknya mungkin di STEM ya, bukan fakultas pendidikan masuknya seperti itu sih. Mungkin pengalamannya yang lain gimana? Mungkin Lina juga udah bergabung. Suaranya ada nggak Lina? Halo Lina, kayaknya masih jaringan Kak Lina ini gitu. Kalau misalnya nih Kak Koirun, perhitungan rata-rata nilai raport nih, aku mau tanya soal itu. Kan salah satu persyaratannya itu kelas 3 SMA ya, maaf ya, kelas 3 SMA. Sedangkan di waktu pendaftaran sekarang ini, kelas 3 SMA itu belum ada raport semester 6-nya gitu Kak Koirun. Jadi perhitungan rata-ratanya itu bisa gimana ya Kak Koirun? Nah, ini menarik sih. Mungkin Natalia sebagai waktu itu juga Natalia ini pas masuk ke beasiswa gitu, waktu itu SMA ya, Nat? Ya, Iya kan? benar. Coba deh, Natalia boleh nggak sharing waktu itu Natalia gimana untuk upload rapotnya waktu itu? Waktu itu untuk upload raport, pastinya kita disuruh foto secara lengkap mulai dari semester 1 sampai semester 5. Nah, itu tuh saya hitungin secara manual nilai-nilainya itu semua. Jadi saya tambahin dulu semuanya, terus baru dibagi jumlah mata pelajaran yang ada di situ. Iya, jadi untuk ngambil rata-ratanya. Nah, biasa kan kalau sekarang rapot-rapot ada yang keterampilan, ada juga pengetahuan. Nah, nanti itu juga dijadikan satu sih. Pokoknya kita rata-rata per semesternya harus minimal 80. Jadi waktu itu Natalia mengunggah dokumennya dari semester 1 sampai semester 5. Jadi nggak usah khawatir ya sahabat kakak. Jadi banyak nih yang ini, Kak saya masih SMA, akan beda nggak sih gitu kan dengan anak-anak yang udah mahasiswi gitu. Nah, enggak ya, nggak ada bedanya, masih tetap sama, kita perlakukan sama pada saat seleksi administrasi. Jadi di sini Natalia lengkap. Waktu itu Sarah masuknya ke SMA apa udah semester lanjut? SMA, Kak. Nah, tuh coba bisa mungkin kasih pengalamannya juga ke apa namanya teman-teman sini, sahabat kakak semua. Jadi bisa sharing-sharing juga. Nah, itu nggak ada ya. Jadi kita cukup benar-benar fair dan adil. Sahabat kakak pokoknya kalau persyaratannya lengkap, gitu kan sesuai gitu dengan kami, ya bisa lulus untuk seleksi administrasinya kayak gitu. Jadi kalau misal sahabat kakak, jadi kalau misalnya sahabat kakak udah gap sekarang lagi udah lulus, udah gap year gitu, nah berarti harus lengkap ya dari semester 1 sampai semester 6 Gitu. untuk SMA ya, rapot SMA, SMK atau sederajat. Iya, aku juga sih kurang lebih pengisiannya sama kayak Natalia gitu. Nah, Kak Irun, ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya nih kan di persyaratan administrasinya itu diminta dokumen KTP gitu Kak Irun. Sedangkan mungkin beberapa ada yang udah 17 tahun tapi belum punya KTP. Kira-kira bisa diganti sama kartu identitas lain nggak Kak? Waktu itu Sarah sama Natalia gimana? Yang anak-anak SMA pada zamannya. Kalau aku pribadi udah isinya pakai KTP sih Kak. Jadi aku agak Oke, kalau Natalia? Waktu itu saya juga udah pakai KTP. Oke. Nah, banyak juga beberapa dari dari calon atau pendaftar ya, itu belum punya KTP, tapi juga lulus karena bisa pakai kartu keluarga ya. Jadi yang paling wajib adalah kartu keluarga. Nah, kalau banyak nih yang salah nulis nomor induk kependudukan, disangka harus nomor KTP. Enggak ya, sahabat kakak semua, karena nomor induk kependudukan itu ada di kartu keluarga juga ya.
Bukan kartu keluarga, bukan yang nomor paling atas ya, tapi di bagian ada tulisan NIK, nomor induk kependudukan. Nah, itu bagian situ tuh yang kepemilikannya adalah harusnya setiap warga negara punya gitu. Jadi bisa untuk kartu keluarga. Kalau kartu pelajar bisa Kak Koirun atau kartu identitas anak, kira-kira bisa nggak Kak Koirun buat gantiin KTP? Nggak bisa ya? Oh Enggak, gitu. di situ pada saat pada saat pengunggahan, kalau KTP itu karena tidak wajib, jadi tidak usah kalau tidak punya. Tapi kartu keluarga itu wajib gitu. Jadi kartu keluarga silahkan. Kita Oke, bisa, yes. oke gitu ya Kak. Mungkin kalau dari Kak Koirun, kalau Mhm. misalnya udah pendaftarnya itu udah nerima beasiswa dari program lain atau yayasan lain gitu Kak Koirun, apa bisa nih buat daftar di Jitu juga? Nah, kalau misalnya sahabat kakak lihat untuk panduannya ya, untuk sahabat kakak yang mendapatkan beasiswa di tempat lain gitu dan mau daftar juga dengan Jitu, dicek dulu komponen beasiswa yang diterima. Kalau misalnya sahabat kakak memiliki komponen beasiswa yang sama dengan komponen beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Kokalbe gitu, itu tidak bisa ya. Jadi kalau misalnya contoh sahabat kakak sudah mendapatkan misalnya KIP ya, kartu Indonesia Pintar, di mana kartu Indonesia Pintarnya itu memberikan mau skema 1 atau skema 2 pasti kan memberikan UKT. Nah, itu nggak bisa karena komponen beasiswa kami itu UKT juga seperti itu. Jadi itu nggak bisa. Nah, kalau misalnya sahabat kakak lihat, tadi udah sempat mungkin ini juga ada pertanyaan mengenai uang pangkal ya. Itu ada ya sahabat kakak. Jadi kalau misalnya sahabat kakak baru saja menjadi em, semester 1 gitu, maba mahasiswa baru itu nanti di komponen beasiswa Jitu juga akan di cover sesuai dengan pagu maksimum 10 juta. Jadi komponen kami adalah SPI atau sumbangan pengembangan institusi, lalu juga ada UKT atau SPP atau SKS tergantung dari ininya ya. Ada yang bilang beda-beda kan tergantung negeri atau misalkan swasta. Terus habis itu ada juga untuk apa namanya bantuan penelitian. Nah, ditambah dari itu kan pagu maksimumnya 10 juta. Nah, ada juga ditambah tadi yang udah sempat Natalia bilang setiap semester lagi diberikan tunjangan pengembangan kapasitas yaitu 1,2 juta gitu. Itu sih ada beberapa pertanyaan nih soalnya. Nah, Kalau waktu itu apa namanya Natalia sama Sarah gimana? Ada sumbangan pengembangan institusi nggak? Apa uang pangkal waktu pas masuk? Apa karena waktu itu kalian SNMPTN atau gimana? eh, aku nggak ada sih Kak, cuman UKT aja. Aku jalur SBMPTN. Ah, oke. Kalau Natali? Kalau aku juga nggak ada uang pangkal, soalnya ikut SNBT, lulus Oke. jalur SNBT. Ini anak-anak luar biasa sih buat SMBT, tapi nggak apa-apa sahabat kakak, banyak juga yang enggak ya. Jadi tetap nanti kalau misalnya itu akan di cover sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah berlaku di program kita gitu. Gitu ya. Oke. Ada Mungkin tadi aku lihat Lina katanya turn on video, udah ada belum Lina? udah ada. Halo Lina, apa kedengaran? Kak? Oke, mungkin belum kan? Halo Kak, kedengaran nggak suara saya Kak? Mungkin Lina bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum untuk memperkenalkan. Halo, sahabat Kak. Oke, mungkin aku mau ngobrol juga nih sama Natalia sama Lina kan dari tadi sama Kak. Sebelumnya kedengaran nggak cara kedengaran? Jadi sebelumnya suara saya kedengaran nggak? Iya, Kak.
Natalia sama Kalina tuh tahu beasiswa Jitu 2023 itu dari mana sih? Mungkin Kak Natalia ceritakan gitu pengalaman tahu beasiswa Jitu. Oke. Jadi awalnya saya tahu tentang beasiswa Jitu itu dari grup alumni SMA. Waktu itu kepala sekolah saya yang ngirimin atau forwardin flyer tentang beasiswa di Jitu gitu. Terus karena penasaran, akhirnya saya coba cari-cari IG-nya nih, Yayasan Kokalbe. Terus saya coba baca-baca di sana. Ternyata udah banyak banget yang pernah dapat beasiswa dari Yayasan Kokalbe. Terus saya kira, oh ini beneran ini menjanjikan gitu. Terus langsung deh saya daftar waktu itu. Saya juga cari-cari tahu di websitenya Yayasan Kaukalbe, terus baca-baca di sana. Jadi udah tersebar duluan ya di grup alumni SMA ya Kak Natalia. Kalau dari Kalina mungkin bisa ceritakan. Nah, halo. Oke, mungkin jaringan ya, teman-teman semuanya. Mungkin aku aja dulu nih ceritain. Aku juga kan di sini sebagai penerima beasiswa Jitu 2023. Nah, kalau dari aku tuh tahu terkait beasiswa Jitu 2023 ini karena aku emang lagi nyari-nyari beasiswa. Dan hal yang membuat aku tertarik dengan beasiswa Jitu ini karena fokusnya itu ada sama perempuan gitu dan wah gitu luar biasa banget karena ketemu sama yayasan yang fokusnya tuh pada perempuan gitu. Oke, mungkin Dina mungkin masih agak sulit ya buat uh, berinteraksi sama kita. Nah, kalau dari Kak Natalia, pengalaman Kak Natalia nih pas ngisi formulir tuh gimana sih Kak Natalia? Bisa diceritakan mungkin dari terutama untuk pertanyaan-pertanyaan seperti apa cita-citanya Kak Natalia, terus mata pelajaran yang Kak Natalia nggak sukai, kayak kasih tips lah buat sahabat kakak yang nonton Iga Live supaya bisa eh, tahu tuh gimana cara menjawab yang pas, singkat dan tidak bertele-tele gitu Kak Natalia. Kalina juga mungkin kalau bisa dengar, bisa juga memberikan jawaban. Oke, Halo Sarah, sebelumnya dengar nggak? Halo, ya bisa dengar. kedengaran? Oke, Kak Natalia atau Kalina terlebih dahulu menjawab pertanyaan aku tadi. Kak Natalia mungkin dulu terlebih dahulu ceritain pengalaman Kak Natalia. Oke. Jadi waktu itu pastinya sebelum menjawab pertanyaan yang dari GFOM itu kita harus baca dulu dengan teliti apa aja pertanyaannya. Terus tentang pertanyaan yang apa cita-cita kamu, sebenarnya dulu waktu jawab itu saya tuh punya dua plan tentang cita-cita saya. Yang pertama, saya tuh dulunya tuh pengen jadi dosen. Waktu itu saya jawab, saya pengen jadi dosen. Terus yang kedua, saya pengen jadi entrepreneur atau businesswoman. Nah, saya tuh pakai kedua jawaban itu, dua-duanya saya pakein. Saya bilang saya pengen jadi dosen sekaligus entrepreneur. Terus saya sertakan alasan saya karena saya ingin punya penghasilan lebih dari satu. Terus saya juga sertakan alasan yaitu saya ingin memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di sini, di Nusa Tenggara Barat mungkin. Terus saya juga menyertakan hal-hal apa saja yang ingin saya capai yang berkaitan dengan jurusan yang saya jalani dan perubahan apa aja yang ingin saya lakukan gitu. Dan supaya bisa tidak bertele-tele dalam menjawabnya itu, kita mungkin bisa pakai bahasa baku, bahasa Indonesia yang baku, terus pakai kalimat yang efektif. Jadi sebisa mungkin kita kayak menyampaikan
menyampaikan inti dari kalimat yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima oleh yang baca gitu. Jangan lupa juga em, penggunaan tanda baca, konjungsi, dan yang lain-lainnya itu diperhatikan. Karena kalau misalkan kita salah pakai tanda baca koma, itu aja bisa berbeda artinya kalimat kita, ya kan? Iya sih, bener banget gitu ya teman-teman. Jadi perhatikan sebaik mungkin jawaban yang kalian isi di formulirnya ya teman-teman semuanya. Kalina mungkin bisa menjawab pertanyaan juga, ceritakan pengalamannya Kalina. Oke, mungkin kita lanjut aja dulu kali ya. Nah, kalau dari Kak Natalia nih, kita kan udah bahas-bahas terkait formulir dan sebagainya. Nah, proses persiapan dokumennya Kak Natalia saat itu gimana sih? Apakah ada kendala atau tantangan yang maaf ya, Kak Natalia hadapi pada saat itu? Kalau kendala waktu itu puji Tuhan nggak ada. Tapi persiapan yang saya lakukan itu ada dua. Yaitu yang pertama saya baca dulu buku panduan. Terus saya mulai cari-cari tuh dokumen apa aja yang perlu saya siapin. Terus saya download Cam Scanner. Ini penting banget. Soalnya yang formatnya yang diminta untuk G-formnya itu kan berupa PDF. Nah, Cam Scanner ini berguna banget supaya berkas-berkas yang kita mau cantumkan itu bisa bisa dibaca dan tentunya jelas. Terus apalagi kalau pakai di Cam Scanner itu kan kita bisa mengubah nama filenya, jadi nggak susah nyarinya nanti. Oke, gitu ya. Jadi yang pertama yang penting baca buku panduannya secara teliti terlebih dahulu ya, Kak Natalia. Terus penguploadan formulir berkasnya itu yang penting harus jelas ya, Kak. Gitu ya, Kak. Iya, Oke. benar. Nah, mungkin itu udah masuk tips juga ya, nggak sih, Kak Natalia? Nah, kita mungkin loncat loncat ke depannya. Nah, aku ternyata dari tadi ngajak Kak Natalia buat flashback ya. Em, Setelah proses administrasinya, berkasnya itu kan ada proses kalau misalnya lulus berkas masuk ke proses tes akademik kan Natalia, bener? Iya kan? Iya, benar. Nah, Mm-mm. mungkin kan Natalia bisa ceritakan materi apa aja sih yang keluar pada saat itu, entah materi SMA atau apa aja gitu. Ceritakan supaya teman-teman yang nonton IG Live bisa jaga-jaga duluan gitu sebelum tes akademik. Oke, jadi pas tes akademik itu saya tuh sebenarnya sambilan belajar untuk SNBT. Nah, tapi yang saya sadari ketika saya mengerjakan TPA yang dari Yayasan Kokalbe ini, itu TPA-nya itu ada tiga jenis tes lah. Yang pertama ada verbal, itu ada tentang sinonim, antonim, terus hubungan antar kata, pengelompokan kata, terus mencari inti dari suatu paragraf, gitu. Terus numerik, ini nggak susah-susah banget sih. Paling kayak materi SMA kelas 11, 10, 11 gitulah. Kayak ada aritmatika, jarak waktu dan kecepatan, terus ada pola angka, dan membaca diagram tuh. Dan untuk yang ketiga ada tes logika, itu berhubungan dengan silogisme atau pengambilan kesimpulan. Kayak misalnya ada pernyataan semua karyawan masuk ke kantor hari ini. Gitu. Terus pernyataan B, Andi tidak masuk ke kantor hari ini. Berarti kesimpulannya Andi bukan karyawan kantor gitu. Itu contoh aja ya guys. Terus ada soal cerita juga dan ya membaca diagram gitu. Materi
materi SMA-nya tuh kayak sekitar mata pelajaran kelas 10-11, matematika, biologi, dan pengetahuan umum sih. Pengetahuan umum yang biasa kita persiapkan juga untuk SNBT. Begitu ya, Kak Natalia. Ternyata dari tadi aku salah nyebut ya. Maaf banget ya, Kak Natalia. Eh, Kalina, apa bisa untuk bergabung? Sebelumnya Sarah, suara saya kedengaran Ya, nggak? bisa. Kedengaran? Mohon maaf banget ya atas kendalanya. Oke, nggak apa-apa, Kak. Eh, Mungkin aku masih mau nanya ke Natalia juga. Kalau dari Kak Natalia sama Kalina, mungkin bisa kasih tips ketika pengisian tes akademik kan saat itu juga kita mengisi esai kalau nggak salah ya kan. Nah itu kan pakai waktu. Kalau dari Kak Natalia sama Kalina, gimana sih cara memanajemenkan waktu pada saat pengisian tes akademik sama pengisian tes esai saat itu supaya diisi dengan tepat waktu dan juga jawabannya juga ikut tepat gitu. Bisa dimulai dari Kak Natalia dulu mungkin. Oke, jadi waktu itu, waktu pengerjaan tes TPA sekaligus esai itu kan 180 menit ya, atau setara dengan 3 jam. Kalau menurut saya tuh kayak banyak banget sih. Terus untuk pilihan gandanya kan ada 30 soal, dan untuk bagian esainya ada 3 nomor, yang masing-masing harus diisi minimal 350 kata. Nah, waktu itu saya itu memanajemen waktu saya dengan 1,5 jam saya pakai untuk mengisi pilihan ganda, terus 1,5 jam lagi saya pakai untuk mengisi bagian yang esai gitu. Atau bisa juga kalau teman-teman merasa saya harus mikir banyak ini buat esai, saya ingin lebih banyak waktu buat esai, bisa juga mungkin 2 jam ngerjain esai, terus 1 jam buat ngerjain pilihan ganda. Jadi satu nomor untuk pilihan ganda itu ada 2 menit, lumayan lah. Sedangkan untuk pengerjaan esainya ada 40 menit per satu nomor. Wah, begitu Mungkin ya. juga boleh nambahin gak nih? Iya. Aku nimbrung ya. Mungkin tadi udah benar banget yang Natalia sampaikan. Jadi memang harus manajemen waktu dengan baik gitu kan. Mungkin nanti juga Sarah bisa sharing ya. Nah, kalau misalnya dari kami sebagai tim rekrutmen ya yang menilai gitu kan. Kalau misalnya tadi udah sempat dibilangin kalau 30 pilihan ganda plus esai. Nah, pada saat esai ini sahabat kakak, kami ingin banget melihat orisinalitas dari teman-teman semua. Jadi sebenarnya ini banyak sekali yang nggak lulus karena pertama tidak sesuai dengan persyaratan kami. Contohnya yang paling utama mungkin juga di sini sama ya, masih sama kayak tahun sebelumnya gitu kan, ada tiga pertanyaan plus ada masa 3 pertanyaan untuk esainya, dan itu 350 kata gitu kan minimumnya, minimalnya gitu ya, bukan huruf tapi harus kata. Nah ini nih yang kadang-kadang banyak yang belum memenuhi persyaratan ini gitu, jadinya sulit untuk kita bisa nilai kalau misalnya hanya 100 kata misalnya menulisnya. Nah itu jadi perlu eh, dikerjakan dengan baik-baik dan teliti. Nah, selain itu juga ini sih jangan sampai copy paste, karena kan memang ini tes akademik ini online ya, sahabat kakak gitu. Jadi memang di ini kita dibilang bahwa sahabat kakak harus mengisinya dengan jujur dan ada sesuai kemampuan ya, tanpa bantuan dari media lainnya gitu. Jadi ya silahkan diisi karena mungkin Sarah atau misalnya Natalia dan Lina kalau misalnya masih ingat pertanyaan-pertanyaannya boleh di-sharing, tapi maksudnya tahun ini pastinya berubah, cuma nggak jauh-jauh karena dari sisi apa namanya tes akademik apalagi tulisan esai itu adalah kita ingin tahu
sahabat kakak secara dalam. Nah, gitu kan. Nah, kita ingin tahu cara berpikirnya sahabat kakak, bagaimana sih gitu kan? Apakah sahabat kakak itu mengerti konteks gitu? Terus sahabat kakak bisa melihat sebuah menyelesaikan masalah gitu, karena kan ada studi kasus yang kita berikan misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak tahu, waktu itu saran sama ini originalitas itu penting banget buat kami, karena kami pasti akan cek apakah ini copy paste atau tidak. Terus juga kita bisa tahu kalau itu tuh bukan kemampuannya sahabat kakak, terus habis itu ini pasti ngambil dari sesuatu dari mana gitu kan sumber lainnya. Nah, itu yang kita nggak mau, karena salah satu penilaian yang kami sangat junjung tinggi ya sebagai landasan itu integritas. Jadi kalau misalnya kita sebagai pelajar aja udah mulai nyontek-nyontek gitu kan, nggak sesuai kemampuan, ya sayang banget gitu ya. Itu sih mungkin bisa sharing gimana cara waktu itu nulisnya. Lihat-lihat apa nulis sendiri coba. Sarah sama Natali gimana waktu itu? Oh iya, aku mau share sedikit tips sih sebenarnya untuk menulis esai ini. Boleh sharing dong. Jadi sebenarnya waktu ngisi tes TPA sekaligus esai itu, aku tuh sambil buka MS Word. Jadi aku ngerjain dulu esai aku di MS Word, baru aku kopas di Giveform gitu. Dan ternyata kayak membantu banget sih buat aku supaya punya arsip untuk esaiku, biar sewaktu-waktu siapa tahu Giveformnya macet, aku nggak khawatir gitu. Terus eh, bisa memastikan juga kalau kata-kata yang aku pakai memenuhi syarat syarat minimal gitu. Oke, gitu ya. Mungkin aku juga kurang lebih sama dengan eh Kak Natalia, tapi bedanya kalau Kak Natalia kan ditulis dulu, kemudian dikopas ke formnya kan. Kalau aku sebaliknya, aku ditulis dulu di G formnya, terus aku salin gitu ke WhatsApp lah atau ke apa yang penting kesimpan gitu. Jadi agak terbalik gitu ya kalau aku sama Kak Natalia gitu. Tapi kalian ngerjainnya sendiri kan? Nggak susah kan pertanyaannya kan? Sesuai banget kan dengan kalian? Kalau Ya, dari sesuai. aku sih sesuai juga sih, terlebih kan udah ada konteksnya, jadi kayak udah tahu apa nih yang mau ditulis gitu pada saat tes esainya. Mungkin kalau yang tadi Kak Koirun ceritakan udah masuk kah ke syarat esai yang di seleksi berkasnya Kak Koirun, atau mungkin berbeda juga gitu tes esai sama Oh, esai? oke. Jadi mungkin kita agak sedikit ke belakang sedikit ya. Ini mungkin di beberapa nih ada yang nanya nih, Natalia dan juga Sarah, banyak banget yang nanya gimana sih Kak? Mungkin di apa namanya Q&A box juga sebelumnya, gimana sih Kak kita menilai seleksi administrasinya gitu. Nah, seleksi administrasi ya sesuai dengan persyaratan yang sudah ada. Jadi sasaran pendaftar apakah kalian masuk sesuai dengan syarat pendaftaran kami ya. Apakah kalian masuk di apa namanya target daerah kami ya. Kalau misalnya kalian tidak ada di daerah target kami ya tidak akan bisa lolos gitu kan. Jadi apakah nilai akademis kalian sesuai dengan persyaratan? Apakah lagi untuk unggahan dokumen persyaratan apakah sudah diunggah semua? Itu kita cek semuanya gitu sesuai dengan persyaratan yang ada di buku panduan, karena jadi penting banget ya sahabat kakak semua untuk membaca dengan teliti sebelum mendaftarkan diri, karena bisa aja cek dulu gitu kan apakah sudah sesuai apa belum, seperti itu kan ya. Jadi di situ ada semuanya. Nah, kalau misalnya sama dari tahun sebelumnya 2023, di 2024 ini juga masih di 20 target daerah gitu kan, 20 target daerah, yaitu memang kita fokus banget untuk memberikan akses kepada sahabat kakak yang ada di bagian Indonesia Timur ya. Jadi ada Nusa Tenggara,
Jadi ada makanya di sini ada Kak Natalia, Kak Lina yang ada dari NTB, terus habis itu juga banyak beberapa penerima manfaat kami dari NTT, terus Papua ya, seluruh Papua, provinsi Papua, terus habis itu Maluku Utara, Kalimantan, seluruh Kalimantan, dan juga Sulawesi. Nah, kalau sayangnya untuk sama seperti tahun lalu, untuk Sulawesi pun kita hanya hampir semua kecuali Sulawesi Selatan. Mungkin banyak yang tanya kenapa Kak, kenapa? Kebetulan beasiswa program Yayasan Kokalbe itu ada beberapa lainnya ya. Mungkin kalau misalnya sahabat kakak bisa ngecek-ngecek ya ke website kami atau sosial media kami. Jadi memang kalau untuk G2 program ini khusus, memang kita fokuskan ke daerah-daerah yang sudah tertera pada buku panduan. Itu. Nah, jadi kalau misalnya seleksi administrasi ya sesuai, dan jangan lupa di seleksi administrasi yang membedakan yang beda itu cuma sebenarnya di seleksi administrasi tahun ini sih. Seleksi administrasi tahun ini tuh ada satu unggahan dokumen tambahan yaitu tulisan esai yang harus ditulis pakai tangan gitu. Jadi sahabat kakak itu ada pertanyaan, kalian harus membuat esai di unggahan pada saat pendaftaran itu adalah satu esai orisinil ya tentunya yang sahabat kakak sudah tulis di kertas A4, boleh A4-nya boleh bergaris atau nggak bergaris itu nggak masalah, tapi harus tulisan tangan ya. Nah, tulisan tangan di mana sahabat kakak itu akan menjawab pertanyaan dari kami yang ada di buku panduan juga. Pertanyaannya itu paparkan bidang keilmuan yang menjadi potensi dan cita-cita masa depanmu, tantangan dalam mengembangkannya, serta kegiatan nyata yang sedang atau akan kamu lakukan sebagai mahasiswa untuk daerah asalmu sesuai dengan kapasitas dan keilmuan yang diminati. Jadi sebenarnya sahabat kakak tinggal menjawab respons gitu kan, merespons pertanyaan tadi gitu kan. Nanti sahabat kakak tinggal tuliskan dalam A4, lalu nanti difoto, di-scan, lalu diunggah. Itu sih sebenarnya yang paling beda ya. Nah, kelengkapan administrasi ketika sahabat kakak sudah lengkap administrasinya, lalu nanti kita ada pengumuman ya. Pengumumannya mungkin nanti Natalia sama Sarah boleh sharing juga ya, berbagi gimana pengalamannya nungguin pengumuman tuh gimana sih rasanya gitu ya. Jadi nanti pengumuman, terus nanti kalau kita hanya akan memberikan informasi kepada yang lulus. Jadi yang lulus nanti nama-namanya ada list, ada di website kami, dan juga kita akan kontak melalui email pemberitahuan. Nah, emailnya itu akan dikirim langsung ke email masing-masing yang telah didaftarkan pada saat pendaftaran. Jadi emailnya harus aktif ya. Nah, jadi setelah itu baru nih ke tes akademik. Nah, nanti tes akademik itu tadi udah disebutkan ya, 3 jam, 180 menit durasinya, itu akan online. Nanti ada batasannya. Jadi, dari kami akan membuka dan juga menutupnya sesuai dengan jadwal. Nah, di situ juga kita melihat ada apa namanya, pilihan ganda dan juga esai gitu kan. Nanti esainya kebetulan emang lebih besar secara secara bebannya. Jadi kalau esainya itu kita lihat nanti kita itu 70% dan pilihan ganda itu cuma 30%, lalu kita satukan. Nanti kalau misal sahabat kakak yang lulus, kita akan langsung umumkan lagi gitu di website, dan juga nanti mendapatkan email pemberitahuan bagi yang lulus, lalu masuk ke wawancara gitu. Jadi kalau misalnya secara seleksinya gitu. Terus kalau wawancaranya mungkin agak berbeda. Deg-degan gak sih kalian waktu wawancara? Aku gak sih wawancara waktu itu? Iya nggak? Kalau aku bukan Kak Hoiron nggak? Kalau nggak salah Ya. bukan Kak Hoiron. Oke. Kalau Natali aku ya? Aku masih inget loh. Iya, waktu itu sama Kak Koirun kalau nggak salah. Terus bareng Ibu Neti juga. Iya, soalnya waktu itu kalau Natalia waktu itu offline ya. Aku terbang ke NTB, terus kita wawancara secara luring atau offline gitu. Waktu pas di NTB. Tapi kalau misalnya aku nggak ingat kalau Sarah. Jadi kayak mungkin memang bukan aku, tapi ya gitu. Ya, aku tapi sama Bu Neti juga. Oh iya.
Nah, Ya, yang menarik juga mungkin, sorry, aku potong. Yang tahun ini kan kalau misalnya tahun lalu kita di Jitu 2023 itu membolehkan sekolahnya di 20 provinsi aja gitu kan. Maksudnya sahabat kakak boleh memilih terserah sekolahnya tapi di 20 provinsi tadi gitu kan. Setempat. Nah, kalau di 2024 kita membolehkan sahabat kakak untuk kemana aja. Jadi kalau misalnya sahabat kakak memang ingin pergi ke beda pulau atau misalnya itu bisa banget. Beda pulaunya maksudnya beda dari 20 provinsi tersebut ya, misalnya ke Jawa atau ke Sumatera itu bisa. Tapi yang paling kita lihat itu sahabat kakak memang domisili asalnya yang dibuktikan oleh KTP itu dari 20 target daerah kita. Itu sih paling. jadi Kak Koirun, aku lihat di kolom pertanyaan di Q&A ada yang nanya nih, kan katanya dia di Sulsel, sedangkan Sulawesi Selatan itu kan nggak bisa ya kan Kak, buat ngedaftarin diri. Tapi kalau misalnya dia kuliahnya tuh di salah satu eh, target target provinsinya apa masih boleh Kak? Bisa ya? Iya, nggak boleh. Karena kita melihatnya adalah, kita ini targetnya adalah 20 asal daerah yang kalian, masa asal daerah target kita adalah penerima manfaatnya itu ada di 20 target daerah yang dibuktikan oleh KTP. Jadi harus misalnya dia di Gorontalo ya KTP-nya harusnya Gorontalo. Maksudnya dari 20 target daerah itu. Jadi misalnya kalau misalnya kalian ada yang dari Papua, tapi sekolahnya misalnya baru di Sulawesi Selatan, misalnya di Unhas, boleh kalau itu, karena memang asalnya itu di 20 target daerah yang kita sudah tentukan, gitu. Jadi kalau misalnya Sarah sendiri emang orang Gorontalo atau dari daerah Sulawesi lainnya? Domisili Gorontalo Kak. Oh, betul, betul. Kita ada yang salah satu penerima beasiswa kita juga yang Sulawesi dari Palu asalnya, tapi sekolahnya di Universitas Gorontalo itu juga ada. Jadi itu nggak apa-apa karena memang Palu itu daerah yang kita targetkan. Mungkin dari Bestari ya Kak. Ada Kebetulan yang dari Besari, terus juga kalau dari Jitu juga ada yang memang pindah pulau juga, tapi masih sesuai dengan target-target pulaunya ya daerahnya. ya mungkin kebetulan yang tadi itu satu jurusan sama Sarah gitu Kak. Oh, oke oke. Ya mungkin itu pembahasan terkait seleksi berkas ya Kak, sama seleksi tes akademik ya. Mungkin kita lompat nih ke seleksi wawancara. Nah, Boleh, sebelum boleh. aku pengalamannya Kak Natalia sama Kalina, aku mau tanya dulu ke Kak Koiron, karakteristik peserta wawancara yang disukai sama tim rekrutmen itu gimana sih Kak Koiron? Wah, menarik sih ini. Jadi kan kalau misalnya sahabat kakak mungkin pelajari juga ya, sebenarnya apa sih tujuan tujuan dari wawancara itu sendiri gitu kan. Kalau misalnya tujuan dari wawancara itu kan memang kita itu di mana kita itu sebenarnya karena sudah melewati beberapa itu kan, jadi kan kita pengen lihat bener nggak sih ini orangnya seperti yang sudah dituliskan gitu kan, dia tuliskan. Jadi kita ingin verifikasi dan gak hanya itu, kita ingin menggali lagi gitu. Karena kan pasti beda ya kalau misalnya dari tulisan atau dari kayak cuma dari dokumen-dokumen sama langsung ngobrol gitu kan. Ngobrol bareng gitu ya. Jadi kita itu ingin menggali, tentunya menggali sebenarnya ini sahabat, maksudnya calon penerima beasiswa ini potensinya tuh apa sih gitu kan. Kita ingin tahu lagi apa namanya lebih dalam, selain potensi kita ingin tahu kepribadiannya seperti apa gitu kan. Terus juga bagaimana mereka karakternya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita akan melihat seperti Jitu kan sudah ada tujuannya, yaitu menciptakan generasi yang berkarakter Jitu. Jadi kita ingin lihat apakah punya jiwa kepemimpinan gitu, berintegritas gitu kan, apakah memiliki ketahanan terhadap masalah-masalah misalnya gitu kan. Terus habis itu juga punya tanggung jawab atau tidak gitu. Jadi kita bisa lihat dari kita apa namanya wawancara gitu. Jadi kalau
yang mau seperti apa sih sebenarnya? Pertama berintegritas. Jadi kita pengen lihat calon-calon penerima beasiswa yang memang punya integritas, di mana jujur gitu kan. Terus habis itu juga memiliki kepribadian yang baik gitu. Jadi apa sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kita bisa lihat misalnya anak SMA gitu kan. Anak SMA kan masih baru banget gitu kan. Jadi sesuaikan dengan ini. Jadi tidak semua pertanyaan yang kita lontarkan gitu kan kalian harus tahu semua itu enggak gitu kan, tapi kan bisa menjawab ya gitu kan. Bisa menjawab dengan baik dan sesuai dengan kemampuan. Terus juga kita pengen lihat sih sahabat kakak itu bisa memecahkan masalah yang kita misalnya kita tanyakan, terus habis itu jadinya mempunyai critical thinking sih gitu, cara berpikir yang kritis itu juga penting gitu. Dan komitmen belajarnya tinggi serta tentunya sesuai dengan tujuan beasiswa itu memiliki komitmen untuk melakukan sebuah perubahan di daerahnya gitu, di daerah atau komunitas di sekitarnya. Itu penting banget gitu kan, karena kita kan ingin melihat mereka memiliki kemampuan untuk membawa perubahan juga ya gitu. Jadi itu sih yang kita inginkan lihat pada saat wawancara. Begitu ya, Kak. Aku harap nih sahabat kakak yang nonton IG Live mungkin udah dengar baik-baik ya, dan mungkin bisa dicatat juga ya tadi. Nah, kalau dari Kak Natalia nih, persiapan yang Kak Natalia lakukan sebelum tes wawancara apa aja sih Kak Natalia? Oke, jadi waktu itu karena aku wawancaranya offline ya. Jadi sebelum wawancara itu, sebelum hari-hari sebelumnya itu aku udah siapin kayak CV gitu. Kalau Kak Koirun inget, pasti waktu itu Kak Koirun inget nggak aku bawa CV pas wawancara? Oh ya, ya, kamu satu-satunya loh yang bawa. Tapi luar biasa karena jadinya aku bisa baca ini. Ingat. Kamu ngeprint terus habis itu juga waktu itu kan memang ketentuannya adalah selalu siapin KTP ya karena kan buat identifikasi. Iya, iya. Jadi waktu itu dari sebelum-sebelum harinya saya tuh berusaha untuk membuat sesuatu yang beda gitu loh. Saya siapin CV saya dan ternyata CV itu membantu banget buat saya mengingat apa aja yang udah saya capai di semasa SMA. Terus saya juga cantumin organisasi apa yang saya ikuti, pencapaian saya, terus skill saya, kelebihan saya gitu. Terus tentunya saya juga harus berpakaian rapi sebelum datang ke sana, terus datang tepat waktu, Hmm. kalau bisa lebih awal gitu. Saya datangnya itu ingat banget, saya datang tuh 1 jam belum wawancara. Terus apalagi ya, berusaha untuk rileks, terus Iya. jangan lupa berdoa sebelum melakukan wawancara itu. Itu ya, ternyata kurang lebih kalau pengalaman aku juga, persiapan aku juga sama sih sama Kak Natalia. Cuman bedanya Kak Natalia Oh. selengkap itu ya persiapannya sampai bawa CV. Wah, luar biasa banget itu. Nah, mungkin Kak Natalia bisa ceritakan kira-kira pada saat Kak Koirun nih, timnya Kak Koirun wawancara Kak Natalia, topik apa aja sih yang ditanyain pada saat itu? Waktu itu yang ditanyain tuh kayak sekitar ceritakan tentang diri kamu. Jadi waktu itu aku menceritakan tentang kelebihan aku, kekurangan aku, yang tentunya aku juga sertakan dengan cara aku mengatasi kekurangan tersebut, terus pengalaman organisasi aku, pencapaian aku, terus pas itu juga ditanyain kendala apa yang kamu rasakan selama belajar di SMA, terus aku ceritakan sejujur-jujurnya aja gitu. Terus apalagi ya? Em, oh iya, ditanyain juga tentang seberapa kenal kamu dengan jurusan yang bakal kamu ambil. Nah, di situ sebelum melakukan wawancara, aku tuh benar-benar
cari tahu tentang prospek, terus peranan dari agribisnis itu sendiri, terus tantangan yang dihadapi, kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan agribisnis, itu tuh penting banget. Soalnya kalau kita ditanyain tentang jurusan yang kita minati, terus kita nggak bisa jawab, itu kan pasti bakal kayak gimana gitu. Jadi sebisa mungkin kamu harus benar-benar kenal banget sama jurusan yang kamu minati. Banyak-banyak literasi dan baca kasus-kasus nyata yang ada di berita-berita gitu. Gitu ya, terima kasih banyak Kak Natalia. Nah kan kalau misalnya ini Kak Natalia, pada saat proses pendaftaran berkasnya sama tes akademiknya kan itu online gitu kan. Jadi kayak nggak ada siapa-siapa gitu mungkin di sekitaran kita. Nah, sedangkan pada saat wawancara ini kan ada orang gitu di depan kita secara langsung offline, apalagi kan Natalia offline tuh. Kira-kira kan Natalia pengalamannya saat itu gimana sih? Soalnya kalau aku pribadi tuh deg-degan banget gitu pada saat itu. Terus kayak uh, udah agak lumayan panik dikit gitu. Mungkin kasih pengalamannya kan ya. Aku waktu itu juga gugup banget sih. Tapi waktu itu aku kayak bener-bener persiapin diri aku. Aku latihan dulu di depan cermin, ngomong-ngomong sendiri di depan cermin, kayak latihan ngomong gitu guys. Terus aku juga cari-cari tahu kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa aja yang bakal keluar di wawancara nanti. Kalau di Google, terus di YouTube itu kan banyak contoh-contoh cara menjawabnya juga. Aku pelajari dari sana, terus supaya aku nggak gugup, aku latihan terus dan harus percaya diri sih. Iya bener banget kan Natalia gitu. Nah ternyata kita udah selesai bahas-bahas terkait proses pendaftarannya gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Q&A. Dimintain gitu pendapatnya kita selaku penerima beasiswa gitu 2023 perasaannya gitu terasa mudah atau enggak gitu. Mungkin kan Natalia dulu gitu baru aku. Oke, jadi sebenarnya aku merasa mudah-mudah susah sih. Pas paling susah menurutku pas bagian wawancaranya aja. Soalnya itu agak gugup kalau ngomong di depan orang terus. Tapi kayak mulai dari tahap pengumpulan berkas, terus tes TPA, esai, itu bagi aku mudah sih dan nggak ribet juga. Wah, gitu. Kalau aku nih pada pengalaman aku pas apa ya udah nerima beasiswanya itu sebenarnya kalau dimulai dari awal yang aku lakuin tuh 3 hal. Pertama aku usaha dulu kayak sebelum tes akademik aku tuh belajar cari-carilah referensi dan sebagainya. Terus sebelum wawancara juga aku udah mulai cari-cari referensi wawancara gitu. Nah, yang kedua, aku berdoa gitu sebelum entah itu sebelum aku mulai di tesnya ataupun wawancaranya, aku berdoa, bahkan setiap aku ingat pun, aku tuh berdoa. Nah, setelah aku tes seleksi berkas, seleksi tes akademik, sampai seleksi wawancara, yang aku lakuin ketiga adalah pasrah gitu, kayak ya udah, ya aku udah ngelakuin Bukan semampu. pasrah kali, berserah. Jangan pasrah dong, tetap harus usaha. Berserah kali ya, Sar. Ya mungkin, tapi aku bener-bener sepasrah itu sampai pada saat kan udah diberitahu kalau misalnya tes wawancara hasil wawancaranya tuh bakalan dikasih tahu di tanggal segini gitu. Oh kayak ya udah gitu. Jadi kayak tiba-tiba aku kayak nggak nungguin gitu. Tiba-tiba kayak dapat notif gitu dari email Yayasan Kokalbe. Jadi kayak wah luar biasa banget. Jadi pas nerima kayak lebih ke ngeblank dulu gitu daripada bahagianya karena kayak saking kagetnya gitu
Ya lumayan lah sih, banyak sekali naik turunnya gitu selama proses wawancaranya gitu. Duh sayang banget nih kali ini dari tadi kayaknya kesusahan gitu buat Iya, join. kayaknya beda 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 daerah ya. Kalau Natali kan di Mataram, kalau Lina Iya, mungkin bukan di Mataram. padahal mungkin Kalina juga punya pengalaman yang gak kalah menarik gitu ya Kak. Tapi sayang banget kita udah di akhir acara nih. Oh iya Kak, ada salah satu pertanyaan di Q&A terkait Boleh. organisasi Kak. Nih ada nih aku lihatin. Nah, Kak, apakah organisasi menjadi syarat penting gitu? Terus ada juga yang nanyain kalau nggak ada pengalaman organisasi gimana nih Kak? Terus kalau organisasinya di luar kampus atau di luar sekolah, apakah bisa atau enggak? Mungkin Kak Koirun bisa kasih jawabannya sekaligus. Organisasi penting, penting karena kita jadinya bisa melihat bagaimana sahabat kakak itu aktif bersosialisasi gitu kan. Penting, tapi kalau misalnya dari sisi organisasinya harus dalam kampus atau luar kampus itu dibalikan kembali karena kan sesuai sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing calon ya. Pasti ada alasannya kenapa mengambil kampus apa namanya organisasi yang di luar kampus atau mengambil organisasi di dalam kampus gitu. Jadi kalau misalnya dari apa namanya harus seperti apa organisasinya itu nggak ada gitu, tapi memang penting untuk kami dan itu juga nilai tambah besar kalau misalnya sahabat kakak aktif dalam organisasi. Wah, gitu teman-teman semuanya. Aku harap udah terjawab ya buat yang udah nanya-nanya. Nah, Iya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain nggak yang kira-kira belum kita jawab nih, yang banyak apa namanya di kolom komen. coba aku lihat-lihat dulu. Oh, mungkin kalau untuk dari pendaftarannya, iya betul pendaftarannya sampai 24 ya, 24 Februari. Jadi masih ada waktu buat sahabat kakak ya, masih ada sekitar 2 minggu lebih tentunya. Jadi sahabat kakak bisa daftar. Wah, nih ada Sanggi. Aku baru aja selesaiin daftarnya, Kak. Lumayan mikir berat ngerjain esainya. Hehehe. Wah, semoga berhasil ya. Semoga sukses. Kita doakan bersama. Mudah-mudahan yang nonton hari ini ya Sarah dan Natali dan Lina juga apa namanya banyak yang bisa lolos karena benar-benar tadi sebenarnya kata kuncinya adalah literasi ya sahabat kakak. Jadi Natalia sempat bilang bacanya detail, teliti gitu kan. Dan nggak usah terburu-buru untuk langsung daftar karena ini bukan yang daftar pertama pasti masuk, nggak kayak gitu ya. Jadi kalau ditutup baru nanti kita bisa seleksi. Nah, jadinya sahabat kakak bisa ya pelan-pelan aja semua persyaratannya dikumpulin gitu kan, dokumennya, terus habis itu jawaban-jawaban kelengkapan pendaftarannya. Jadi nanti bisa dengan usaha yang maksimal semoga hasilnya juga jadi baik ya. Ya kan gitu. Hmm, Terus bagaimana jika baru semester 1 terus belum ada lomba yang diikuti? Apakah bisa ikut? Ya boleh. Kalau misalnya prestasi akademis atau non akademis nggak perlu hanya di semester 1. Jadi kalau misalnya nanti ada yang untuk kelas 12 sebelumnya ya boleh banget gitu. Jadi yang penting diisi dengan lengkap dan jujur karena dalam proses itu tuh kita bisa verifikasi. Nah, itu kelihatan gitu ya. Jadi silahkan. Ada lagi nggak kira-kira? Jadi jangan sampai terlewat nih, Renat dan ada nggak? Coba kita cari bersama. Oh, Sama ada seperti pertanyaan nih dari Safety Cini. Ini aku tanyain buat Sarah dan juga Natali deh. Kak, ini daftar beasiswa dulu apa harus daftar universitas dulu baru daftar beasiswa? Ayo, waktu itu gimana? Coba. Mungkin Sarah dulu, nanti baru Natali. Oke, jadi kalau dari aku waktu itu aku daftar beasiswanya itu masih SMA. Nah, setelah Hmm. ya jadi udah di universitas, ya udah di universitas gitu. Nah, juga kan di salah satu syaratnya itu kan kalau gap year juga kan bisa. Jadi menurut aku nggak terlalu bagaimana ya kayak
daftar aja dulu gitu sambil nunggu pengumuman universitas gitu. Karena aku juga pribadi kayak Tuh. Kenapa pribadi? Kenapa? Silakan. aku pribadi kayak gitu. Aku daftar beasiswanya dulu terus pengumuman universitas gitu. Iya betul, sahabat kakak. Jadi kalau Natali waktu itu gimana? Sama sih, Kak. Waktu itu aku masih SMA dan belum ada pengumuman diterima. Hmm. Nah, ada juga nih salah satu penerima beasiswa yang sampai akhir di pada saat orientasi pun belum dapat apa namanya kampus ya, belum dapat kampus karena dia akhirnya karena tidak lulus SNBT jadi harus mencoba mandiri. Nah, itu boleh juga sahabat kakak karena kami akan memberitahukan bahwa nanti pada saat proses setelah itu ada registrasi ulang dan lain-lain. Nah, itu ketika kamu dinyatakan lulus wawancara, kalian akan melakukan registrasi ulang di mana di situ kita juga memberikan waktu buat sahabat kakak untuk mencari universitas gitu. Hmm, ini apa nih? Oh, Question iya. Kala Tri apa? Ini nanyain gimana kalau kan dia nanya dia dia nggak ada nilai semester limanya karena kegiatan PSG yang ada di SMK gitu Kak. Nah, apa boleh pakai nilai PSG-nya gitu? Aku juga agak Boleh. bingung sih Kak. PSG itu tetap boleh sahabat kakak bisa sebenarnya gini kalau misalnya ini jadi ada beberapa kalau apa namanya masalahnya atau misal kasusnya seperti ini ya, itu sahabat kakak bisa pergi ke institusi pendidikannya, jadi sekolahnya, terus minta transkrip nilai aja dari sekolahnya SMA SMK. Jadi biar bisa tahu gitu kan semester limanya tuh apa gitu. Jadi yang lengkap kita bisa apa namanya bisa tetap pakai. Jadi ada juga nih ada dari pondok pesantren Sarah, Natali dan juga Nina. Ada juga kan yang dari pondok pesantren atau misalnya madrasah aliyah gitu. Terus habis itu salah satu apa namanya raportnya itu bahasa bahasa Arab gitu kan. Nah, itu kita tinggal minta dari sekolahnya untuk dituliskan yang bahasa Indonesianya. Jadi kita bisa baca gitu. Yang jangan lupa kalau misalnya minta transkrip nilai dari sekolah gitu kan itu harus dicap ya, harus resmi gitu. Ada kop suratnya gitu kan, ada tanda tangan dari sekolahnya gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa itu resmi. Mungkin itu. Jadi kita terbuka banget nih karena banyak banget dari kami juga beberapa ada yang dari pondok pesantren, ada juga yang penerimanya itu macam-macam gitu dari berbagai kalangan dan background gitu latar belakang. Jadi kita memberikan kesempatan buat semua asalkan sahabat kakak juga memenuhi persyaratan dan juga ketentuan yang sudah kami berikan. Gitu. Oh ini ada banyak banget nih yang nanya nih boleh nggak aku tanya Fatima.sif_, anak PNS bisa dapat beasiswa ini nggak sih Kak? Kita nggak ada ketentuan pekerjaan orang tua seperti apa ya. Jadi sahabat kakak silahkan mendaftar gitu. Jadi beragam ya penerima beasiswa kami gitu. Pekerjaan ayah atau ibunya tuh beragam banget gitu. Jadi ada juga yang dari itu. Oh Iron ini kan dari tadi kita Ah, ini bahas gimana kalau udah konsekuensinya kalau udah nerima beasiswa dari Jitu. Nih pertanyaan aku bacain ya. Kak, kalau hmm. siswa terlambat menyelesaikan studi, beasiswanya dikembalikan lagi nggak? Diberhentikan, tidak dikembalikan, tapi kalau misalnya itu diberhentikan. Jadi kalau misal sahabat kakak nih kan kita memberikan beasiswanya ada kalau S1 atau dan D4 itu kita ada 4 tahun maksimum atau 8 semester ya. Itu maksimum yang akan diberikan gitu. Bukan sesuai dengan jenjang kalian. Kalau D3 ya maksimumnya adalah kita kasih 3 tahun atau 6 semester. Nah,
Jadi kalau misalnya sudah melebihi gitu kan, ya tidak akan diberikan, ya kita akan stop di semester 8-nya atau semester 6-nya gitu. Tergantung jenjang studi tentunya. Itu tidak akan dikembalikan, tapi tadi ada juga nih tentang nilai-nilai ya, penilaian-penilaian, nilai akademis dan lain-lain. Itu kan kalau SMA kan tadi 80 ya minimal rapotnya per semester. Kalau misalnya kalian mahasiswi itu 3,30 ya dari skala 4 untuk IP semesternya. Terus ada lagi pertanyaan, Kak, kalau IP semesternya turun gimana mengurangi kurang dari minimal. Nah, kami sesuai dengan panduan juga, kami memberikan kesempatan 1 kali untuk penerima beasiswa kami tentunya untuk perbaikan. Jadi ada konseling juga akademik bagi yang nilainya turun. Tapi kita percaya sahabat kakak semua yang memang sudah dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa itu semuanya memang luar biasa gitu, tidak hanya di apa namanya bidang akademik tapi non akademisnya juga gitu. Jadi nanti kalau misalnya masalah nilai itu diberhentikan langsung aja kalau misalnya minimal IP semesternya di bawah dari minimal standar kami dan sudah 2 kali berturut-turut. Nah, itu langsung diberhentikan. Nah, kalau misalnya ditanya lagi, Kak, penalti pengembalian ada juga. Nah, silahkan dicek dari panduan kami ya, dibaca lagi buku panduannya. Kenapa? Pastinya ada karena kita ingin apa namanya apa namanya ya sebagai peraturan gitu kan. Biar nanti kalau misalnya ini bukan hanya apa namanya dianggap sebagai bantuan finansial karena ini kan komitmen luar biasa ya gitu kan kalau misalnya apa namanya diberikan kesempatan untuk bersekolah gitu karena kan nggak semua orang bisa mendapatkannya gitu jadi kami harapkan sahabat kakak semua bisa membaca buku panduannya seperti Natalia, Sarah dan Lina nanti sahabat kakak juga bisa menjadi salah satu penerima manfaat. Nah, ini juga ada yang nanyain Kak, kuotanya berapa? Penasaran ya? Oke. Jadi target ya, targetnya untuk kuotanya, target tahun ini untuk beasiswa Jitu ya, Jitunya aja. Beasiswa Jitu 2024 itu 70 orang. Targetnya 70 orang. Semoga bisa sampai mendapatkan itu ya. Ada lagi, mungkin kita lihat sebelum kita ini kan, nih kalian-kalian semua nih di Indonesia, waktu Indonesia Tengah kan ya? Apa Timur? Aku tengah. Kan ya? Iya. Oh oke, kita beda 1 jam. Apa nih AIKNYM? Kalau tidak ada prestasi akademik, apakah ada kesempatan untuk diterima beasiswanya? Kita akan menanyakan prestasi akademik dan non akademis. Kita tidak hanya fokus pada akademik, tapi non akademis juga. Jadi silahkan apa namanya daftarkan gitu dan juga apa namanya dilengkapi semua persyaratannya. Itu. Yang mau bertanya. Sebenarnya kalau misalnya kayak gimana? Sorry. Enggak Kak, silahkan. Enggak apa-apa, lanjut boleh. Nggak ada Enggak lagi apa-apa. Mau bertanya lagi. Soalnya selebihnya udah dijawab di awal-awal sih Kak, pertanyaannya. Oke. Mungkin aku mau ngasih info bahwa besok aku bakal live juga di TikTok. Jadi sahabat kakak bisa mampir-mampir ke TikToknya Yayasan Kokalbe kalau masih ingin bertanya-tanya. Nanti kita akan bantu untuk menjawabnya. Itu kali ya untuk sekarang. Dan sahabat kakak tentunya bisa coba cek nomor admin kami gitu kan. Nomor admin kami di nomor adminnya Yayasan Kokalbe berapa? Coba ntar aku cek dulu. Aku nggak hafal. Ayo, siap yang duluan. Bisa nanti kalau sahabat kakak masih punya banyak pertanyaan, kita itu kan apa namanya bisa ditanyakan ke WA kami di 0812 1200 4937 atau sahabat kakak bisa email kami di beasiswa jitu@
yayasankokalbe.org. Jadi bisa banget silakan email ataupun bisa WA admin bagian administrasi kami. Sayang banget aku nggak bisa naruh di komentar nih. Oh ya, oke aku kasih coba ya kosong. Tapi ada juga kok di bioling Yayasan Kokalbe, jadi bisa cek-cek di bagian atas, nanti langsung mampir-mampir ke link bio kita. Oke. Oke, mungkin ya sekali lagi kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apalagi permasalahan berat terkait proses pendaftaran berkasnya, nanti bisa cek bio IG saja ya teman-teman, bio IG Yayasan Kokalbe aja gitu. Nah, nggak kerasa ya Kak Koirun, Kak Natalia, kita udah di ujung acara ngoceh kali ini ya. Sayang banget Lina kesulitan buat bergabung sama kita. Mungkin aja sebelum aku nutup acara ngoceh pada kesempatan kali ini, kali aja Kak Koirun dan Kak Natalia ada kesan-pesan buat teman-teman yang udah nonton IG Live kita. Ini Natali dulu, boleh? Oke, jadi pesan saya buat teman-teman yang berjuang buat mendapatkan beasiswa digital ini, saya ucapkan semangat, usahakan yang terbaik, dan jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa teliti dan literasi ya teman-teman. Ya, itu aja. Kak Natalia, Kak Koirun mungkin? Dicoba ya, sahabat kakak gitu. Panduan program itu perlu dibaca agar kalian mengerti, memahami programnya seperti apa, lalu bisa mendaftar gitu. Nah, oke, terima kasih Kak Koirun. Jadi ya teman-teman semuanya, yang penting tuh baca panduannya dengan teliti terlebih dahulu. Terus coba aja gitu sesuai kata Kak Koirun. Karena semua orang itu, tapi nggak semua orang itu berkesempatan. Nggak semua orang lo tahu tentang beasiswa gitu kali ini gitu. Jadi teman-teman ini masuk orang-orang yang beruntung ya. Dan sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan untuk hubungi admin Yayasan Kokalbe ataupun email Yayasan Kokalbe ya. Mungkin aku sebagai penerima beasiswa Jitu 2023 juga menunggu kedatangan teman-teman semuanya menjadi bagian dari penerima beasiswa Jitu gitu. Terima kasih banyak nih buat Kak Natalia sama Kak Koirun yang udah bergabung dari awal dan ngobrol-ngobrol nih bareng aku gitu. Sayang banget ya Lina nggak bisa bergabung. Ya gitu. Terima kasih juga buat teman-teman, sahabat kakak yang udah nonton IG Live dari awal sampai akhir. Sekali lagi kita tunggu kedatangan kalian ya, teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa kembali di acara ngoceh selanjutnya. Dadah, sahabat. Makasih banyak. Terima kasih banyak ya Sarah, Natali. Sampai ketemu lagi. Dadah. Thank you.